muncul mengaku GM seolah-olah dia yang meluluskan, dia yang membuat. Ini dibuat di Pramuka. Ini kan kebohongan publik yang jahat menurut saya. Penelitian itu sudah ada kesimpulannya dan itu yang belum pernah diadu di persidangan. Dan itu yang selalu dijadikan dalil bahwa persidangan sudah dimenangkan saudara Joko Widodo. Belum ada satupun persidangan yang dimenangkan oleh Joko Widodo yang masuk soal perkaranya. Baik, terima kasih Bang Fauzi. Bang Ade silakan, Prof. Firman. Sehingga kalau demikian, seperti yang disampaikan oleh pihak kejaksaan, sudah lengkap. Bisa kita lanjutkan ke persidangan. Menurut Anda apakah nanti juga akan ada pembuktian dari penelitian oleh pihak Roy Suryo? Silakan. Oke. Kita lihat. Karena yang disampaikan Menurut Anda Bang Fauzi? Ada salah logika ya. Bagi orang yang dalam kedudukan terdakwa itu tidak perlu membuktikan, tinggal menyangkal. Justru beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan apakah benar ada fitnah, bahwa apakah benar jaksa ada penuntut pencemaran nama baik dengan sudah membuktikan ijazah itu menerima asli. seluruh bukti. Berkas perkara Roy Suryo dan Tifa pemirsa sudah ada di tangan jaksa, di mana kasus fitnah ijazah Jokowi ini menanti pengadilan membuka tabir yang tersisa. Akankah meja hijau membawa pada akhirnya cerita atau menjadi drama baru membungkam fakta? Kita bahas dalam interupsi bersama saya, Aya Nufus. Seperti biasa, interupsi selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa di studio interupsi. Pada malam hari ini saya perkenalkan, di sebelah kanan saya sudah ada Prof. Firman Pangaribuan, pengacara Joko Widodo. Terima kasih. Selamat malam. Bang, biru-biru semuanya ini ada sign tertentu nggak nih? Nggak ya? Kalau abang putih-putih, ada Bang Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di sebelah kiri saya sudah ada Abdullah Al-Katiri, pengacara Tifa Uziatia Suma. Terima kasih Bang Al-Katiri sudah hadir. Dan juga tentunya Pak Ahmad Kozinudin, pengacara Roy Suryo CS sudah hadir semuanya di studio interupsi. Saya ingin ingatkan kembali, kita boleh adu argumen, gagasan, tapi pastikan bapak-bapak semuanya katakan interupsi. Saya ke Bang Kozi terlebih dahulu yang akhir-akhir ini sangat sibuk sekali sepertinya ya Bang Kozi ya. Di tanggal 19 ada penangkapan, sedikit lagi menuju persidangan. Apakah sudah siap Roy CS dengan seluruh bukti-buktinya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pokoknya sebelum proses persidangan dimulai sebenarnya kami sudah siap. Bahkan sebagian bukti-bukti itu sudah kita hadirkan dalam proses penyidikan. Yakni saksi, ahli, dan berbagai hal yang berkaitan dengan fakta yang menjadi dasar penelitian Roy Suryo yang menyimpulkan 99,9% jasa itu adalah palsu. Namun tidak semua bukti-bukti itu kami sodorkan pada proses penyidikan. Tentu ini adalah bagian dari strategi yang tidak semuanya kami umbar kepada publik. Namun lagi-lagi kalaupun nanti sudah sampai persidangan, seluruh saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada di penyidikan pun akan kami elaborasi lagi. Karena begini ya, kalau pemeriksaan oleh penyidik itu kan baru versi penyidik yang pertanyaannya mengarahkan kepada unsur itu agar terpenuhi. Tidak ada satu pertanyaan yang kalau dijawab itu akan keluar dari proses penyidikan. Karena itu walaupun saksi sudah diperiksa oleh penyidik di BAP, boleh jadi saksi tersebut akan memberikan keterangan berbeda ketika di depan persidangan yang terbuka untuk umum. Karena di sana ada jaksa yang bertanya, ada hakim yang akan mendalami, juga terutama adalah penasihat hukum yang tentu saja bukan hanya bertanya, tetapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diduga kuat jawabannya akan menjauhkan dari unsur-unsur pidana dan bahkan makin menguatkan bahwa ijazah saudara Joko Widodo palsu. Tentu pertanyaan ini tidak akan mungkin pada proses penyidikan, karena penyidikan berharap bahwa kasus ini bisa langsung sampai ke persidangan dengan menguatkan bahwa ijazah tersebut asli. Nah, di tingkat itulah kami nanti akan men-challenge apa yang sudah dilakukan pada proses penyidikan di dalam sebuah persidangan terbuka untuk umum. Bahkan yang paling penting, nanti ada saudara Joko Widodo yang hadir langsung, yang hari ini kalau kita bicarakan selalu ada pendampingnya yang akan berargumentasi. Tapi dalam proses persidangan, saudara Joko Widodo akan duduk di kursi sebagai saksi. Dan kami akan bertanya, Pak Al-Katiri akan bertanya, Ahmad Kozinudin akan bertanya, Ghafur Sangaji akan bertanya, Refli Harun akan bertanya. Wahai saudara Joko Widodo yang pertama, apakah benar yang duduk di hadapan kami adalah Joko Widodo? Kita akan langsung tanyakan Bang Kozi ke pengacaranya, Prof. Firman, apakah 100% Pak Jokowi ini akan 100% hadir pada saat pengadilan nanti? Jadi saya pastikan beliau hadir. Tapi kalau bicara 100% kan terlalu dini ya, karena ada hal-hal lain kan gitu kan. Ada alam dan sebagainya gitu kan. Jadi tapi sudah seperti dari awal kita sampaikan secara konsisten Pak Jokowi akan hadir ya, untuk menyampaikan. Nah, tentu mekanismenya kan di persidangan. Dengan membawa ijazah aslinya? Karena ijazah kan sudah dilimpahkan. Kemarin kan sudah dilimpahkan. Tentu tinggal akan ditunjukkan, diperlihatkan dan sebagainya. Tadi saya mengatakan dengan mekanisme yang ada. Tentu itu akan disampaikan dan apapun yang ditanya itu mudah menjawabnya. Karena kenapa? Karena sudah lengkap. Jadi nanti kan
momennya adalah saling cross eksaminasi, saling menyampaikan hal yang perlu disampaikan, Tadi saya senang menyampaikan, kami akan silahkan. Karena kenapa? Mudah menjelaskan ini, ya kan? Sangat mudah dan sudah diperlihatkan bahwa UGM mengatakan Bapak adalah alumni UGM yang telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi yang sudah lulus, teman-temannya juga demikian, semua orang juga sudah menyatakan yang mengerti mengenai hal ini seperti itu. Puslapor juga sudah mengatakan demikian, Bareskrim juga sudah mengatakan demikian, dan seluruh gugatan-gugatan juga tidak bisa masuk. Artinya kan mereka hanya menyampaikan hal-hal yang menurut saya tidak ada isinya. Baik. Tetapi Pak Jokowi bisa membuktikan. Kenapa? Maka itulah ini berproses. Maka itulah ini P21. Saya mau mengatakan, jaksa sudah mengatakan bahwa ini lengkap. Ya, menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti. Artinya apa? Kita harus lihat konsistensi jaksa. Bahwa apa? Dia sudah mengatakan oke, sudah bisa dipersidangkan dan saya yakin apa yang dilakukan oleh itu memang tidak benar. Seperti apa yang disampaikan dalam pasal-pasal terkait. Baik, jadi semuanya berproses, apa yang terjadi semuanya sudah. Itu. Dan Bapak Jokowi juga sudah mengikuti proses. Yang paling inti adalah kita mengatakan jaksa P21. Ya, oke. Tinggal kita tunggu aja. Baik. Interupsi, Silakan, jadi Bang Fauzi. keliru kalau dikatakan sudah ada pembuktian. Sampai hari ini belum ada satupun proses pembuktian. Karena yang dimaksud pembuktian adalah hadirnya Jokowi dan ijazahnya di sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Yang dilakukan jaksa dan juga penyidik selama ini hanyalah mengumpulkan bukti-bukti, bukan melakukan pembuktian. Karena relevansi bukti apakah sah atau tidak, apakah punya kaitannya dengan proses pembuktian, itu nantinya hanya akan ada di persidangan. Jadi baru dikumpulkan. Karena kenapa? Kalau tidak masuk, ya tentu nggak P21. Nggak bisa kita bilang sudah mengumpulkan bukti, nggak bisa. Mengumpulkan bukti dengan pembuktian itu berbeda menurut Bang Fauzi. Pembuktian itu di persidangan. Yang diperiksa, karena bukti itu belum pernah diuji oleh pihak yang lain, hanya dikumpulkan oleh jaksa. Kita sampaikan. Oke, apa yang disampaikan Bang Fauzi? Dikatakan lengkap, bisa disidangkan. Lengkap itu artinya bukti itu sudah dikumpulkan, tetapi bukan berarti bukti itu sudah diuji dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Kalau itu tidak benar, tentu tidak bisa masuk. Kita tidak bicara benar atau tidak, bahwa bukti itu ada, iya, dikumpulkan, iya. Tetapi pembuktiannya apakah ini mengarah kepada sebuah putusan, ini yang belum pernah terjadi. Kenapa? Karena persidangan yang sudah diajukan juga tidak pernah menghadirkan Joko Widodo, tidak pernah juga menghadirkan ijazah, belum ada satupun putusan pengadilan yang mempertimbangkan ijazah itu ada. Mempertimbangkan. Maksudnya itu. Artinya begini, bahwa tidak ada satupun yang bisa mengklaim itu asli apa palsu. Di sini jelas sudah dari bahasa maksudnya. Iya dong. Berarti Anda juga tidak berhak mengatakan bahwa barang ini barang palsu, kan begitu. Dasar kita adalah penelitian dan penelitian ini yang belum pernah diuji diaju dengan apa yang pernah diklaim oleh saudara Joko Widodo. Terus ada orang kucul-kucul mengaku UGM seolah-olah dia yang meluluskan, dia yang membuat. Ini dibuat di Pramuka. Ini kan kebohongan publik yang jahat menurut saya. Penelitian itu sudah ada kesimpulannya dan itu yang belum pernah diadu di persidangan. Itu yang selalu dijadikan dalil bahwa persidangan sudah dimenangkan saudara Joko Widodo. Belum ada satupun persidangan yang dimenangkan oleh Joko Widodo yang masuk dalam perkara. Baik, terima kasih Bang Fauzi. Bang Ade silakan, Prof. Firman. Sehingga kalau demikian, seperti yang disampaikan oleh pihak kejaksaan, sudah lengkap. Bisa kita lanjutkan ke persidangan. Menurut Anda apakah nanti juga akan ada pembuktian dari penelitian oleh pihak silakan. Kita lihat. Karena yang disampaikan. Menurut Anda Bang Fauzi? Ada salah logika ya. Bagi orang yang dalam kedudukan terdakwa itu tidak perlu membuktikan, tinggal menyangkal. Justru beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan apakah benar ada fitnah, apakah benar ada pencemaran nama baik dengan membuktikan ijazah itu asli. Ketika mereka melakukan pembuktian ijazah itu asli, maka kami mencalon dengan penelitian bahwa ijazah itu palsu berdasarkan penelitian. Atau pelapor, gitu loh. Jadi ini yang dibawa gitu loh. Di sinilah bahwa Prof. Firman sudah menjelaskan bahwa sudah diterima oleh jaksa. Sehingga jaksa lah nanti yang berhadapan dengan Anda. Saya bisa memahami instruksi. Saya bisa memahami. Dr. Tifa, Jadi dia harus dinyatakan asli. Asli, betul. Bila tidak ada yang dikatakan palsu. Betul. Jadi baru kemudian bisa P21. Bukan. Saya mau mengatakan suatu dokumen disebutkan asli. Bila tidak ada yang mengatakan palsu, bukan terbalik. Ini kan aneh. Anda ingin kalau tidak ada sengketa hukum, memang demikian. Tapi hari ini ada sengketa antara peneliti yang saat ini dijadikan tersangka dengan saudara Joko Widodo yang melaporkan anak bangsa yang meneliti ijazah. Sehingga ada dua versi. Sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak ada klaim atas apapun. Adapun klien kami mengklaim itu palsu, dasarnya ada penelitian. Maka penelitian ini yang akan dipertahankan dalam persidangan. Bisa dikatakan penelitian saudara Roy Suryo sementara nggak linier kok. Iya kan? Yang
meneliti sesungguhnya adalah Rismo Nasional Nepal. Oke, Bang Alkatiri, Beliau yang komentar Anda. Keliru. Instruksi. Silakan, Gimana instruksi. ceritanya? Ini 3 orang udah bicara, saya belum bicara. Iya, silakan. Silakan. Silakan bicara, Bang Alkatiri. silakan. Nah, Silakan, iya, Pak. saya instruksi dari tadi. Iya. Sebenarnya begini, sampai detik ini tidak ada yang mengatakan jasa itu asli. Polisi pun mengatakan identik dengan temannya. Bahkan di dalam pemeriksaan awal di Mabes Polri contohnya, itu ada 3 ijazah pembanding. Yang mana salah satu persyaratan di Perkap Kapolri, ini pun harus otentik. Harus diuji. Apakah 3 ini juga sudah diuji? Barangkali palsu sama palsu juga identik kan? Jadi belum ada yang mengatakan asli, dan asli itu yang harus membuktikan, itu harus pengadilan. Jadi interupsi. Bang Aceh diselesaikan dulu sedikit lagi, silakan, Bang. Kemudian sudah lengkap. Oke. Sudah lengkap itu bukan berarti pasti benar. Sudah lengkap itu bukan berarti ini pasti benar. perkara ini kan Dua alat perkara, bukti, dua alat perkara, bukti. sebentar. Tidak ada Dua alat bukti, tapi dua jika alat bukti. jika Bang unsurnya Alkatiri, dua ya, alat bukti bukan hanya dua alat itu bukti. adalah hal yang diterima oleh jaksa, Saudara Alkatiri, ya. Dua alat bukti, Cukup. tapi kalau unsurnya tidak kena, Iya. ya kan? Kalau unsurnya tidak kena, tidak bisa akan dong. dibawa ke pengadilan. Ada dua alat bukti Itu loh, pencurian. Itulah yang mau dibawa Tapi ke pengadilan. masalahnya, loh, Bang oleh sebab Alkatiri, itu, jadi sebentar. begitu pertanyaannya. Tidak ada Sebentar. Itu dong. putusan yang mengatakan itu palsu. Tidak ada. Sehingga tidak boleh dikatakan itu Selama palsu. ini, Mbak, Iya, bukti, Mbak. boleh. Tidak Selama boleh. ini, coba Sebaliknya, perhatikan. dia harus katakan itu asli, kecuali tidak ada putusan yang mengatakan palsu. Palsu. Baik. Jangan dibola-balik Kecuali tidak ada logikanya. sengketa, barang itu asli. Tidak ada Tapi hari ini sengketa. bersengketa, dilaporkan ke polisi. Tidak ada Yang sengketa. bermasalah. Ini tetap dengan Tidak ada konsistensinya sengketa. bahwa Tidak hasilnya bisa, adalah tidak palsu. bisa, Pak. Kalau Tidak ini bisa. sudah diakui Tidak asli, bisa. nggak ada perkara. Ngapain ada perkara kalau diakui asli? Tuduhan. Tapi kalau ini sudah diakui asli, Sebentar, tidak ada sebentar. perkara, dikatakan oleh Bang. Kenapa saya bilang itu tidak ada putusan yang mengatakan Interupsi. itu palsu? Tidak ada putusan yang Tidak mengatakan ada palsu, Bang mengatakan Alkatiri. putusan gitu karena asli. Asli, nggak ada juga. Oke, justru itu Salah. ada pengadilan. Mana putusannya? Dia Asli. sudah menyampaikan sebagai Baik, penerbit Baik, bahwa mengatakan itu itu ada. tidak Itu bukan putusan. Iya, Putusan. kalau dikatakan putusan oke. Tidak ada. Tapi ada aja Putusan kan itu. dari Kalau sudah klien sengketa, ada aja yang mengatakan melerai bahwa itu palsu putusan. dengan Oke. penelitian. Kalau sengketa ini yang melerai UGM. Baik, kita tangkap. Artinya apakah dua pihak ini setuju bahwa hasilnya nanti di pengadilan? Karena dua-duanya tidak ada. Iya. Oke, baik. Saya mau tanya. Silakan. Saya dengan Pak Alkatiri sepakat. Sepakat untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Jika memang ada putusan palsu. Tidak ada putusan palsu. Tidak ada putusan asli. Iya, itu kan Saudara Alkatiri Saya apa tangkap namanya? poinnya, saya tangkap Kami poinnya. hadapi sekarang di Tapi yang paling pengadilan. penting Itu saya fakta. ingin bertanya bahwa dari pihak Anda Roy bukan Jess. hakim. Sebentar, Pak Saya Ade. tidak bisa memberi penjelasan menjadi pada hakim. prinsip. Tidak Kita bisa bahas Pak lagi. Alkatiri tidak bisa menjadi hakim. Jadilah pengacara. Baik, terima kasih Pak Ade. Membela klien Anda. Saya mau Tidak tanya bisa Anda terkait dengan, memutuskan. saya mau tanya dengan Buktinya Bang Alkatiri, kita tahan dulu. Saya mau tanya ke Bang Kozi terkait dengan tim Anda yang begitu detail terkait dengan keadilan hukum yang dirasakan dan juga dialami oleh Roy Suryo CS. Terkait kronologi Bang, apa sebenarnya yang dirasakan oleh Mas Roy dan juga Dr. Tifa pada saat penangkapan itu terjadi? Sedikit saja kronologinya Bang. Roy Suryo merasa dia seperti bukan bagian dari anak bangsa yang punya hak atas keadilan. Roy Suryo seperti bukan manusia yang layak diperlakukan sebagai manusia karena ditangkap malam hari, masuk ke ruang privasi, tidak boleh ganti baju, gak mau mandi dulu biar seger karena saat itu jam 3 pulang dari Bandung tidak diperbolehkan. Rasa-rasanya pengungkapan bagaimana penangkapan itu layaknya seperti penculikan para jenderal pada film G30 SPK. Itulah kenyataannya. Makanya itulah yang kemudian di pra-peradilan. Ya. Kalau dari Dr. Tifa sendiri apa yang dirasakan pada saat itu? Sama. Dalam arti begini, mereka itu sebenarnya belum ditahan. Sampai saat ini belum ditahan. Belum pernah ada penandatanganan. Begitu mereka dibawa, langsung dibawa ke RS. Dan di RS itu 2 hari mau dilimpahkan. Minggunya sebentar, Pak. Hari Minggu mau dilimpahkan. Pertanyaan saya sederhana. Hari Bang Senin, Alkatiri. Minggu Mohon malam maaf, Bang didatangi. Alkatiri. Bang Ya kan, Alkatiri, yang mana pertanyaannya dipaksa untuk sederhana, keluar Bang dari rumah Alkatiri. sakit itu. Bahwa Dipaksa untuk keluar dari rumah kalau sakit. Anda mengatakan Itu jelas tidak sah pelanggar penahanan, HAM. saya Dan bertanya tidak sama ada Bang Alkatiri, ketentuan sederhana saja Bang Alkatiri. melepaskan. Satu aja, Instruksi. bahwa kalau memang tidak ada penahanan, saya bertanya kepada Pak Alkatiri, pada saat itu disodorkan nggak surat penahanan? Disodorkan tidak Bang? Kami tidak baca. Bang Kozi ada disodorkan Tapi surat ada penahanan? nggak? Disodorkan Tidak tahu. ke penangkapan, Oke, bahwa baik. pada akhirnya dibawa ke Tidak tahanan tahu. takti, itu yang kami Kami tidak protes. tahu. Oke, baik, kita akan bahas lengkapnya Kami usai jeda sendiri pemirsa. ketemuannya Ini dia semuanya sudah di ada yang dalam tidak tahu bahwa dan dilakukan tidak ada penahanan. dan Padahal dibantar, nyatanya nggak dibawa.